Selamat pagi, sebelum kita masuk ke analisis Fourier, minggu ini kita akan belajar inverse dari trigonometri dan fungsi hiperbolik. Ini ada di RPS, jadi kita lewatkan dulu, siapa tahu nanti terpakai di analisis Fourier. Kita sudah mengenal 6 fungsi trigonometri, itu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Lalu kita tahu bahwa fungsi trigonometri itu tidak satu-satu, artinya bisa dilihat seperti di sini. Bisa terjadi beberapa nilai X yang nilai fungsinya sama, yaitu Y di sini. Oleh sebab itu, kalau kita mau mendefinisikan inverse dari fungsi, kita butuh pembatasan domain atau domain restriction. Hari ini kita akan belajar dua hal, inverse dari fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik serta inverse-nya. Untuk inverse sinus dan kosinus, pertama kita lihat dulu untuk sinus. Kita ingin X dan Y satu-satu, jadi diambil yang area sebelah sini, yang bukan garis putus-putus, sehingga untuk tiap nilai X, nilai Y-nya beda, nilai sinusnya beda. Jadi untuk sin, dibatasi dari minus pi per 2 sampai pi per 2. Lalu, jika digambarkan, inverse-nya fungsinya seperti ini. Jadi dibalik nilainya dari min 1 sampai 1, tadinya ada di sini, di Y, sekarang min 1 sampai 1 ada di nilai X-nya. Lalu min pi per 2 tadinya ada di nilai X-nya, sekarang ada di nilai Y-nya. Untuk kosinus, pemilihan domainnya adalah dari 0 sampai pi. Karena kalau kita lihat di sini, dia satu-satu fungsinya. Dan kalau digambarkan seperti ini, dari min 1 sampai 1, tadinya nilai Y menjadi nilai X, dan 0 sampai pi, tadinya nilai X, sekarang 0 sampai pi jadi nilai Y. Dari penjelasan barusan, kita dapatkan inverse dari sin dan cos, yaitu jika X adalah sin inverse dari Y, sama artinya dengan Y adalah sin dari X, karena inverse kebalikannya. Dengan catatan jika untuk sin dia nilainya harus di antara min pi per 2 dan pi per 2. Min pi per 2 sama pi per 2-nya boleh ikut. Dan untuk cos, inverse dari cos dia dari 0 sampai pi. Lalu ada buku-buku juga yang sering menuliskan sin inverse menjadi arc sin dan cos inverse menjadi arc cos. Ini contohnya. Nah, di sini dari sifat inverse seharusnya sin inverse dari sin ini hilang. Jadi harusnya dia jawabannya 3pi per 2. Tetapi kita tahu dari penjelasan tadi bahwa sin inverse ini hasilnya harus di antara min pi per 2 dan pi per 2. Jadi caranya bisa pakai langkah seperti ini. Sin ini dihitung dulu, dia min 1. Lalu kita cari di antara interval ini, min pi per 2 sampai pi per 2, yang sinusnya min 1. Dan kita ketemu bahwa dia minus pi per 2. Sebagai pengingat lagi, arti dari interval ini adalah, karena dia kotak ya, kurungnya kotak, jadi dia ikut, batas-batasnya ikut. Jadi, kalau X ada di dalam interval ini, maka artinya nilai X berada di
min pi per 2 hingga pi per 2 dengan ujung-ujungnya ada sama dengannya karena dia kurungnya kotak. Jika kurungnya seperti ini, maka dia hanya kurang dari saja, tidak ada sama dengannya. Lalu silakan ini dikerjakan untuk latihan. Selanjutnya inverse dari tangen dan sekan. Jadi untuk inverse cuma dibahas 4, cos, sin, tangen, dan sekan. Sebagai pengingat, sekan itu 1/4 cos dan tangen itu sin per cos. Ini untuk tangen, grafik tangen sebelah kiri, kita batasi min pi per 2 sampai pi per 2 sama dengan sin, kalau digambarkan seperti ini. Nilai X-nya bisa minus tak hingga sampai tak hingga, tetapi nilai Y-nya cuma pi per 2, minus pi per 2 hingga pi per 2. Untuk sekan seperti ini, sama dengan cos, dia direstriksi atau dibatasi di 0 sampai pi. Dan di sini nilai dari Y-nya bisa 0 sampai pi, tetapi nilai X-nya cuma bisa lebih dari sama dengan 1 atau kurang dari sama dengan min 1. Jadi X-nya tidak mungkin ada di antara min 1 dan 1. Yang di sini kosong. Ini definisinya. Untuk tan inverse, dia min pi per 2 sampai pi per 2, dan secant inverse dia 0 sampai pi. Dan dia tidak boleh sama dengan pi per 2. Karena cos dari pi per 2 0, jadi 1/4 cosnya yaitu secant, dia tidak bisa didefinisikan. Ini cara lain untuk memandang sin inverse Y itu artinya bilangan mana sih di antara interval ini yang nilai sinnya adalah Y. Untuk cos samatan juga sama. Untuk cos berarti 0 sampai pi. Cos inverse dari Y artinya kita mencari bilangan real mana di antara 0 sampai pi yang nilai kosinusnya Y. Dan untuk tan inverse Y kita mencari sama dengan sin bilangan di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Nah ini karena dia kurungnya seperti ini, artinya X-nya kurang dari min pi per 2 dan lebih dari min pi per 2 dan kurang dari pi per 2, tidak ada sama dengannya. Karena tangen tidak terdefinisi untuk pi per 2 dan min pi per 2. Tangen inverse dari Y artinya kita mencari bilangan real di antara min pi per 2 dan pi per 2 yang nilai tangennya adalah Y. Contoh di sini. Nah, untuk sekan, kita lebih mudah untuk mengingat bahwa sekan X itu 1/4 cos X. Jadi, sekan dari inverse sekan dari Y itu kita mencarinya cos inverse dari 1/Y. Jadi, sekan inverse dari min 1 itu sama dengan cos inverse dari, ini harusnya min 1, harusnya cos inverse dari 1 per min 1, yaitu cos inverse dari min 1. Cos inverse dari min 1 adalah pi. Ini untuk latihan juga. Nah, inverse dari fungsi trigonometri kita bisa dapatkan turunannya. Tadi dari grafik kita lihat bahwa untuk cos dan sin di sini untuk cos dan sin, ini untuk cos, dia X-nya di antara min 1 dan 1. Untuk sin juga sama, di antara min 1 dan 1. Jadi, di sini turunannya terdefinisinya untuk X
di antara min 1 dan 1. Untuk nilai min 1 pas atau 1 pas tidak bisa karena dia jadinya penyebutnya 0. Jadi min 1 dan 1 tidak ikut. Untuk tangen karena nilai X-nya bisa min tak hingga sampai tak hingga, dia tidak dibatasi. Untuk sekan karena tadi kita tahu bahwa sekan itu nilainya lebih dari 1 atau kurang dari min 1, maka dibatasi seperti ini. X lebih dari 1 atau kurang dari min 1 menyebabkan mutlak dari X lebih dari 1. Ini rumusnya banyak, tidak usah dihafalkan, yang penting tahu cara pemakaiannya. Jadi di sini sin inverse 3x min 1, kita pakai aturan rantai, kita misalkan dulu ininya U. Misalnya jadi dia dx dari sin inverse U. Sin inverse U dia rumusnya adalah 1/akar 1 min U kuadrat. Selanjutnya karena aturan rantai dia U inverse atau dx dari U. Jadi ini U-nya. Lalu dimasukkan U-nya 3x min 1. Yang ini kita turunkan lagi 3x min 1-nya menjadi 3. Jadi aturan rantai selalu dipakai. Ini cuma penjabaran dari yang di dalam akar. Lalu karena kita punya turunan, kita punya integral. Kebalikannya saja, kalau kita punya integral berbentuk seperti ini, kita langsung bisa masukkan nilai ini. Sin inverse, tan inverse, dan secant inverse. Untuk cos inverse tidak ada karena bentuknya mirip dengan sin, jadi yang diambil sin saja. Untuk yang lebih umum, kalau yang tadi, di sini selalu 1 minus atau 1 plus. Yang di sini bisa bilangan kuadrat apapun untuk pengganti nilai 1. Tinggal dimasukkan saja A-nya berapa. Contohnya ini, integral dari 01 1/akar 4 min X kuadrat dx. Jadi di sini A-nya 2 ya. Nah, di sini 1/akar A kuadrat min X kuadrat. Kita lihat 1 min akar A kuadrat min X kuadrat, kita dapat dia sin inverse dari X per A. Jadi sin inverse dari X per 2. Dari 0 sampai 1 kita masukkan saja. Saat X-nya 1 dia jadi sin inverse setengah. Saat X-nya 0 dia jadi sin inverse 0. Sin inverse tadi nilainya min pi per 2 sampai pi per 2. Di antara bilangan-bilangan ini yang sinnya setengah adalah pi per 6 dan yang sinnya 0 adalah 0. Jadi jawabannya pi per 6. Ini untuk latihan. Jangan lupa aturan rantai. Dan ini untuk tugas kelompok. Lalu kita masuk ke fungsi hiperbolik dan inverse. Jadi ada kombinasi E pangkat X dan E pangkat min X berikut yang sering keluar dan dikasih nama. Dikasih namanya sin hiperbolik untuk dia minus, cos hiperbolik untuk plus. Lalu tangen hiperbolik dan seterusnya dia mirip dengan trigonometri biasa. Jadi tangen kalau di trigonometri biasa dia sin per cos. Di sini sama tapi sin hiperbolik, cos hiperbolik. Kotangen juga sepertangen, jadi kebalikannya cos hiperbolik per sin hiperbolik. Sekan hiperbolik adalah seper cos hiperbolik dan kosekan hiperbolik adalah seper sinus hiperbolik. Nah, kenapa namanya mirip dengan trigonometri ini? Dia memiliki kemiripan di sini. Kita ingat kembali kalau di trigonometri, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kalau di sini cos kuadrat X minus cos hiperbolik kuadrat X minus sin hiperbolik kuadrat X sama dengan 1. Bisa dicek, nanti dimasukkan saja cos hiperbolik E pangkat X plus E pangkat min X per 2 dikuadratkan. Dikurangi sin hiperbolik E pangkat X min E pangkat min X
per 2 dikuadratkan. Dihitung nanti ketemu 1. Lalu kita punya turunannya juga. Ini juga mirip dengan trigonometri. Kalau di trigonometri, turunan dari sin adalah cos. Turunan dari sin hiperbolik adalah cos hiperbolik. Bedanya kalau di trigonometri, turunan dari cos adalah minus sin. Tapi di sini turunan dari cos hiperbolik adalah sin hiperbolik. Jadi mereka gantian. Sin hiperbolik diturunkan menjadi cos hiperbolik, diturunkan lagi kembali menjadi sinus hiperbolik. Ini juga mirip dengan trigonometri yang sisa-sisanya. Ini contoh, kita akan mencari dengan aturan rantai juga tan hiperbolik dari sinus X. Kita turunkan, jadi ini dimisalkan U dulu. Jadi dia dx dari tan hiperbolik U. Tan hiperbolik tadi adalah sekan hiperbolik kuadrat U dikali dengan dx U. U-nya sin X. Nah, turunan yang sebelah sini, turunan dari sin X adalah cos X. Jadi jawabannya adalah sekan hiperbolik kuadrat sin X dikali cos X. Ini silakan buat latihan. Bantuannya adalah untuk tan ini bisa digantikan sebagai sinus hiperbolik X per cos hiperbolik X. Dan dimisalkan yang bawahnya ini U. Untuk nomor 2. Lalu fungsi hiperbolik juga punya inverse. Jadi ini gambarnya fungsi hiperbolik. Ini untuk sin hiperbolik, cos hiperbolik. Ini untuk tan hiperbolik dan sekan hiperbolik. Nah, untuk sin hiperbolik dan tan hiperbolik, kita tidak perlu ada syarat karena mereka sudah satu-satu nilainya. Gambar yang sebelah kiri, untuk setiap nilai X, dia nilai Y-nya beda-beda. Tapi kalau untuk ini, cos hiperbolik dan sekan, misalnya saya pilih Y-nya 3 di sini, ada 2 nilai X yang memenuhi. Di sini juga saya misalnya milih 0,6, ada 2 nilai X yang memenuhi. Jadi untuk cos hiperbolik dan sekan hiperbolik, dia dipilih yang X-nya lebih dari sama dengan 0. Agar fungsinya satu-satu dan inversnya ada. Jadi untuk definisinya sama kayak biasa, jika X adalah sin hiperbolik inverse dari Y, artinya Y adalah sin hiperbolik dari X. Untuk bentuk lennya seperti ini. Jadi ini bisa langsung dipakai saja. Lalu ini gambar grafik inverse-nya. Dia merupakan kurva yang mulus ya. Karena mulus dia bisa diturunkan. Jadi inverse fungsi hiperbolik juga ada turunannya. Ini juga silakan dihafalkan saja, ditulis saja. Nanti ujiannya open book. Yang penting bisa tahu cara memakainya. Dan hati-hati ada syarat-syarat seperti ini untuk trigonometri dan hiperbolik. Nah, di sini bahwa turunan dari sin hiperbolik X, inverse dari sin hiperbolik X adalah 1/4 akar X kuadrat per 1. Nah, kita bisa pakai metode 1. Metode 1 berarti memakai yang ini. Jika X sama dengan sin hiperbolik inverse Y, kita bisa mengartikan Y sama dengan sin hiperbolik dari X. Jadi, kita pakai di sini Y sama dengan sin hiperbolik dari X. Misalnya, ini inverse. Maka X-nya sin hiperbolik dari Y. Lalu, kita turunkan kedua ruas terhadap X. Jadi, X diturunkan terhadap X, hasilnya 1. Sin hiperbolik Y diturunkan terhadap X. Sin hiperbolik jadi cos hiperbolik, dan
Ini turunan dari Y karena aturan rantai. Nah, akibatnya dy ini adalah 1 dibagi cos Y. Cos hiperbolik Y. Di sini ya. Dx dari Y. Nah, ini maksudnya adalah dx dari Y. Turunan Y terhadap X itu adalah 1 cos hiperbolik Y. Dan tadi kita punya Y-nya adalah sin hiperbolik dari X. Nah, kita punya sifat tadi cos hiperbolik kuadrat Y dikurangi sin hiperbolik kuadrat Y itu 1. Jadi cos hiperbolik kuadrat Y adalah 1 ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Jadi kalau di sini kuadratnya dihilangkan, dia jadi di sini akar. Jadi cos hiperbolik Y bisa diganti dengan akar 1 plus sin hiperbolik kuadrat Y. Atau sin hiperbolik kuadrat Y tadi kita punya sin hiperbolik Y adalah X, jadi sin hiperbolik kuadrat Y adalah X kuadrat. Jadi turunan dari sin hiperbolik inverse X adalah 1 per akar 1 plus X kuadrat. Jadi ini metode 1. Kita misalkan dulu ini sama dengan Y. Lalu kita balik X sama dengan sin hiperbolik Y dan kita turunkan kedua ruas. Untuk metode 2, kita langsung memakai rumus yang memakai logaritma. Rumus yang satunya. Yang ini. Kita langsung pakai yang ini. Dimasukkan. Lalu turunan dari ini kita misalkan U. Turunan dari ln U adalah 1/U dxU. U-nya kita masukkan X plus akar X kuadrat plus 1. Turunan dari ini X diturunkan menjadi 1, yang akar ini diturunkan pakai aturan rantai jadi ini. Lalu ini tinggal dihitung saja, hasilnya nanti ini. Yang ini samakan penyebut dan lain-lain nanti ketemu. Jadi sama jawabannya, sama-sama membuktikan bahwa turunan dari sin hiperbolik X inverse dari X adalah 1 X akar X kuadrat plus 1. Ini untuk tugas kelompok yang bagian kedua. Untuk melihat pembuktian atau lebih detailnya bisa untuk yang inverse trigonometri ada di chapter 6.8 Purcell edisi 9 dan untuk hiperbolik ada di 6.9.